Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan mulai mata kuliah kita sebagaimana selapis yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan bicara tentang af'alus syuru, af'alur roja, dan af'alul muqarabah. Dan mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit, yaitu tentang al-akhruf al-musyabbah bilaisa. Saudara-saudara, perlu saudara-saudara ketahui sebelumnya bahwasanya af'alul muqarabah, atau mungkin ada mengatakan dalam buku kada wa akhwatuha. Jadi kalau kada wa akhwatuha menyangkut af'alul muqarabah, af'alus syuru, dan af'alur roja, itu sebetulnya termasuk akhwatu kana, saudaranya kana. Dia beramal tansibul isma wa tarfaul khobar. Hanya saja af'alus syuru, roja, dan muqarabah itu ada perbedaan. Perbedaannya ini, kalau kana wa akhwatuha itu khobarnya itu bisa berupa khobar mufrad, khobar jumlah, dan bisa khobar syibul jumlah. Bisa kana aliyun zahiban, zahiban itu mufrad. Bisa juga kana Muhammadun, ini ada amamal masjid. Ini kata khobarnya amamal masjid, itu syibul jumlah. Tapi juga bisa kana bakrun ini yaqra'ul Qur'an, ini berupa jumlah. Itu kalau khobaru kana, jadi bisa berupa mufrad, bisa berupa syibul jumlah, dan bisa berupa jumlah. Kalau di dalam bab ini af'alus syuru, roja, dan muqarabah, ini khobarnya harus berbentuk jumlah, dan jumlahnya itu harus jumlah fi'liyah, tidak boleh jumlah ismiyah. Dan fi'ilnya itu harus berupa fi'il mudhari'. Jadi ada kriteria, di jumlahnya berbentuk jumlah, dia harus jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus berupa fi'il mudhari'. Ini ya. Nah, di dalam af'alus syuru ini mungkin secara garis besar, atau ya ini kita bisa mencari dari si artinya. Jadi karena syuru itu syara'a, artinya memulai. Kada itu hampir. Jadi kalau roja itu pengharapan. Nah, fi'il mudhari' itu sebagaimana kita ketahui bersama, ini fi'il yang zamannya muhtamil. Bisa berupa zaman hal, bisa berupa zaman istiqbal.
Jadi karena yaqra'u itu bisa berarti sedang membaca, yaqra'u mungkin dia akan membaca. Ini muhtamil macam itu. Nah, untuk khobar-khobar af'alus syuru, roja dan muqarabah ini kita bisa ketahui. Walaupun nanti ada kekhususan ya, kata tertentu, tapi secara global ini mudah kita ketahui. Contohnya dia kalau af'alur roja itu kan mengharapkan. Harapan itu kan sekarang kan belum terjadi. Karena masih harapan. Nah, karena dia itu belum terjadi, maka kalau fi'il mudhari ini fi'ilnya harus mustaqbal. Harus istiqbal. Nah, salah satu tanda istiqbal bahwa fi'il mudhari itu istiqbal itu bisa ditentukan dengan kata-kata an. Jadi kalau begitu af'alur roja itu harus pakai an. Asa rabbuka an asa rabbi ayyahdiyani, mungkin bisa gitu. Mudah-mudahan tuh asa rabbi ayyahdiyani ada an. Jadi kalau begitu kalau kita setback ke belakang ini, kita mungkin harus tahu dulu deskripsi daripada an. An itu huruf apa? An itu bisa berupa an harfu nasbin ya. Karena dia bisa menasabkan fi'il mudhari. Ya kan? An harfu nasbin menasabkan fi'il mudhari. An itu bisa dikatakan harfu istiqbali. Itu dua ya. An harfu istiqbali. Karena apa? Fi'il mudhari kalau kemasukan an itu zamannya menjadi zaman istiqbal. Tertentu zaman istiqbal, tidak hal lagi. Yang ketiga, ini mungkin sudah kita bicarakan ketika di awal-awal nahwu yang pertama, ini an itu termasuk harfu masdarin, atau kita mengatakan huruf masdariyah. Kenapa dikatakan harfu masdarin? Karena an itu dengan fi'il mudhari yang dimasuki an itu bisa ditakwil menjadi masdar. Di an dengan fi'il mudhari itu bisa ditakwil menjadi masdar. Oleh karena itu ya, kalau kita mau setback, ketika mungkin kita kembali kepada bab fa'il umpamanya. Fa'il itu kan ada 3 macamnya. Mungkin aja lah. Ada isim dhohir, ada fa'il isim dhamir, ada fa'il berupa masdarun mu'awwal. Contohnya yang fa'il isim dhohir kan contohnya kata ja'a aliyun, ini isim dhohir. Kata isim dhamir jitu, itu isim dhamir. Tapi bisa juga berupa masdar mu'awwal. Contohnya gini. Yajibu alaika an tahdura kulla yaumin. Di anta ta'allama yajibu alaika, wajib pada Anda an tahdura.
Ini antahdura itu an dengan fi'il mudhari itu fi ta'wil masdar. Namanya masdarun muawwal. Nanti bisa ditakwil wajaba yajibu alaika antakdura yajibu alaika al-khudur. Ini masdarun muawwal. Jadi ini saya kira sudah tahu dulu. Jadi ada an itu kita harus tahu fungsinya. Ada an harfu nasbin, an harfu istiqbalin, dan an harfu masdarin. Itu kalau an itu masuk fi'il mudhari. Dan ini nanti tolong ini perlu diingat dan perlu juga diingat betul. Jadi nanti kalau an masuk fi'il mudhari itu namanya masdarun muawwal. Nanti akan ada lagi harfu masdar itu bla 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 bla. Nanti di belakang mungkin ada. Dan itu tempatnya di mana? Nah, mungkin Anda juga nanti harus jeli juga, tahu juga, harus apal juga bahwasanya yang bagian-bagian tolonglah dibuat skema nanti seperti gini. Fa'il itu isim dhohir, isim domir, masdar muawwal. Terus nanti ada naibul fa'il, isim dhohir, isim domir, bisa juga masdar muawwal. Mubtada itu bisa isim dhohir, bisa masdar muawwal. Itu nanti bisa terdiri dari an dengan fi'il mudhari salah satunya. Ini mungkin dulu sudah. Dan ini hanya saya mengingatkan lagi, tolong itu dibuka lagi. Jadi itu bisa berupa macam itu. Contohnya nanti banyak dalam Al-Qur'an, banyak dalam hadis, banyak ya. Jadi Anda nanti makanya belajar nahwu itu menurut saya harus disertai sering-sering baca ini. Kalau pas mutolaah itu harus ini nahwunya gimana. Ini supaya cepat ingat, kalau tidak begitu akan hilang belajar itu. Oke lah, kita kembali sekarang. Saya akan kembali kepada tadi bahwa af'alu syuru, af'alu roja, daf'al muqarabah itu memang di dalam kitab Jami'ud Durus dibuat bab sendiri karena ada khususnya, ada ketentuan, ada spesifikasi. Apa spesifikasinya? Walaupun dia itu saudara kana tarfaul isma wa tansibul khobar, spesifikasinya itu khobarnya harus berupa jumlahnya harus jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus fi'il mudhari. Nah, ini tiga ya. Jumlahnya harus jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus fi'il jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus fi'il mudhari. Ini enggak boleh jumlahnya. Jadi ini khobarnya itu harus ini. Jumlahnya jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari. Yang jadi persoalan sekarang ini itu apakah harus disertai an, apakah tidak? Nah ini kalau kita jeli tahu secara arti seperti saya katakan tadi itu gampang sebetulnya. Jadi kalau af'alu roja tadi, roja itu kan harapan. Karena harapan itu belum terjadi sekarang. Nah fi'il mudhari tadi awalnya muhtamil zaman hal dan zaman istiqbal. Karena roja itu belum terjadi sekarang, maka setiap af'alu roja nanti harus disertai dengan an. Awalnya harus disertai an. Enggak tahu kalau ada mungkin spesifikasi sendiri. Ini itu khosois, itu khariqul ada kalau ada itu. Jadi ya mestinya harus ke sana. Jadi ini ya karena tadi di sini tuh contohnya asallah ayyatiya bil fatah di buku saudara. Mudah-mudahan Allah itu bisa mendatangkan dengan membuka kemudahan. Ini kan asallah failnya Allah an, pakai ini karena asa af'alur roja. Harapan itu kan sekarang belum ada, maka harus disertai dengan lihat beda.
dengan af'alul muqarabah. Qarib, kalau muqarabah itu kan hampir. Ini kalau hampir itu bisa jadi hampir sangat, mungkin hampirnya hampir ini agak lama. Maka di dalam af'al muqarabah itu kadang ada an, kadang tidak. Fi'il mudhari'nya. Contohnya yang ada annya kadal fakru ayyakuna kufron. Ya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kadal fakru ayyakuna, ini ada annya. Kadal fakru artinya hampir. Kefakiran itu hampir menjadikan seseorang itu menjadi kufur, itu kafir atau itu kada, hampir. Tetapi di dalam Al-Quran ada contoh yang tidak pakai an. Yakadul barku yakhtafu absarahu kullama adha'a lahu masyaufi. Yakadul barku, hampir-hampir petir itu menyambar dirinya, nyambar matanya. Ini tidak disertai dengan an, tapi tanpa an. Ini karena af'alul muqarabah, bisa ada, bisa tidak. Ya. Tetapi kalau af'alur roja itu harus ada. Atau sebagian ada nanti, soalnya kadang-kadang di dalam buku itu ada spesifik huruf-huruf sendiri. Tapi cara garis besar macam itu. Kemudian yang ketiga itu af'alur ruju, af'alus syuru. Syuru itu kan memulai. Karena memulai itu zamannya jadi zaman hal, bukan zaman istiqbal lagi. Karena sudah mulai. Nah, kalau hampir tadi mungkin hampir mulai, hampirnya bisa lama bisa tidak. Kalau hampirnya lama pakai an, kalau hampirnya tidak usah pakai an. Nah, ini makanya dalam kitab kadang-kadang pakai an, kadang-kadang tidak, itu rasionalnya. Jadi aku itu rasional. Kalau af'alu syuru itu tidak usah pakai an. Dan ini banyak, kata-katanya banyak, fiilnya juga banyak. Jadi ini fiilnya itu fiil. Ini contohnya di sini banyak ya. Contohnya biasanya kalau Anda mungkin dalam kitab ini, di sini contohnya ada ansha'a khalilun yaktubu. Maksudnya ansha apa? Dicarikan apa? Biasanya kalau suruh itu hanya mulai. Di ansha'a khalilun yaktubu, khalil itu mulai menulis. Jadi biar dalam kitab Syara'al Musannaf yatakallamu. Musannaf itu mulai berbicara. Ini biasanya untuk jeda atau mengalihkan dari bicara hal satu ke hal yang lain itu pakai kata-kata syara'a. Jadi jelas ya. Digampang sebetulnya gampang. Jadi kalau af'alul muqarabah itu kalau daripada af'alus roja, karena roja itu belum ada, maka dia pakai a. Rasional tadi karena an itu huruf apa? An itu salah satu di samping menasabkan fi'il mudhari', an itu di samping bisa mentakwil fi'il mudhari' menjadi masdar. An itu kalau masuk fi'il mudhari'nya menjadi zamannya zaman mustaqbal, tidak zaman hal lagi. Ini oleh karena itu kalau dia itu af'alnya itu af'alus syuru, af'alur roja, maka harus pakai a. Tetapi kalau af'alulnya itu af'al yang syuru, tidak. Syara'a mulai. Karena mulai zamannya jadi zaman hal. Maka fi'il mudhari' yang menjadi khobar daripada af'alus syuru tidak usah pakai a. Yang ketiga tadi af'alul muqarabah. Kada wa akhatuha. Muqarabah itu hampir itu bisa hampir yang agak lama, hampir yang ini. Kalau masih lama mungkin pakai an. Kalau hampir dekat tidak usah pakai a. Oleh karena itu artinya hampir.
di kadal fakru ayakuna kufron, kufur itu akan menjadikan hampir-hampir akan menjadikan seseorang itu kufur. Maka di dalam Al-Qur'an wa ma kadu yaf'alun, orang-orang Yahudi itu hampir tidak bisa melakukan untuk menyembelih pedet itu sapi itu. Ketika disuruh menyembelih sapi kan tanya terus, innal baqarata tasyabaha alaina, dia tidak nggak ngerti. Akhirnya terus Allah beri kriteria, ret, akhirnya sampai banyak kriterianya. Akhirnya dalam Al-Quran dikatakan wa maka tu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan. Nah ini kata-kata. Oke ya, ini saya kira mudah itu ya. Itu saja untuk bab kata. Nah, ini kenapa kok termasuk babnya kana ya. Babnya kana sebetulnya ada persamaan. Kenapa kok disamakan dengan bab kana? Ada persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama kalimat fi'il. Kana soro itu semua fi'il. Ini juga semuanya fi'il. Af'al maka dikatakan af'alul muqarrabah. Ya. Jadi ini sebagai pengetahuan ya, tak tambah dikit ya ini. Nanti tolong di rumah ini saya nanti tolong dikasih lah tiap-tiap huruf, atau ya nggak usah huruf lah, contohnya 6 aja lah. Af'al muqarrabah itu beri contoh dua contoh aja ya. Yang muqarrabah yang dua, satu pakai an, yang satu tidak pakai an, tapi yang tidak saya contohkan tadi. Nah, yang kedua itu af'alus syuru, itu dua contoh ya. Jadi contoh, kalau af'al muqarrabah bisa jadi 4 lah. Jadi yang pakai an itu 2, yang tidak pakai an 2. Terus yang af'alus syuru itu 2 saja, yang karena syuru kan tidak usah pakai an. Terus af'alur roja juga 2, itu masing-masing pakai an khobarnya. Oke ya. Oke, sekarang ini saya tambahan dari saya. Di dalam bab laisa di buku saudara juga ada. Jadi kita kan lebih baik tahu banyak kan. Ada namanya akhruful laisa. Kenapa kok ada akhruful laisa? Atau dalam bab mungkin al-akhruf al-musyabbah bilaisa. Jadi ada huruf yang menyerupai laisa. Menyerupai di dalam amalnya ya. Jadi juga mungkin menyerupai di dalam amalnya. Nah, ini walaupun nanti ada beberapa syarat. Jadi ini ada, pokoknya ada. Ini ada huruf yang menyerupai laisa. Laisa kan mengamal tansibul isma, tarfaul isma wa tansibul khobar. Sama tansibul, sama dengan kana. Ya, tapi kenapa kok dibab sendiri? Kalau tadi kata wa khobar bab sendiri, karena ada spesifikasi. Nah ini sendiri beda. Ini juga dibab sendiri. Karena apa? Kalau kana itu kan kalimat huruf fi'il. Karena kalimat fi'il. Af'al muqarrabah, af'al kan fi'il. Ini huruf. Jadi maka dibab sendiri lagi. Kenapa kok dikatakan akhruful laisa? Karena huruf itu menyerupai laisa. Menyerupai dalam apa? Dalam nafinya. Jadi ada huruf nafi dan dia itu bisa mengamal tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, ini ada. Ada ya jadi ini ada itu ada. Nah, dan biasanya itu ada banyak ketentuan ya amalnya. Jadi bukan amal biar tertib lah, itu barang yang gini biar harus tertib, tidak boleh takdim, tidak takrib, harus tertib. Ya yang biasanya begini, yang banyak ya, ini khobarnya pakai ba. Contohnya hurufnya apa? Di sini ada huruf yang menyerupai laisa, itu ada beberapa huruf ya, yang menyerupai laisa itu
Contohnya adalah huruf ma bisa. Dia ada contohnya gini, wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Ma musyabbah. Wa mallahu lafzul jalalah menjadi ismu ma. Bighafilin itu menjadi khobarnya ma. Jadi biasanya khobarnya akhruful laisa itu disertai dengan ba untuk yang nafi. Ma untuk ma ini. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Itu ma. Nah, ini. Di sini ada lagi juga la. Nah, ini juga ada lagi ada lata. Di ma lata di buku sampean ada, bisa dilihat lah, ada in. In itu jadi kalau begitu nanti Anda akan tahu bahwa ada in itu linafi, insyaallah. Jadi in itu bisa yang terdiri dari huruf nafi. Dia mengamal seperti pengamalannya laisa, karena dia itu bimana nafi. Itu di buku saudara karena in huwa mustaulian. In huwa ini in huwa. Jadi mustaulian itu menjadi ismunya in, inya in nafi. Jadi nanti ada nanti kita bicara di dalam bab an inna nanti ada banyak. Jadi nanti tolong kita tidak usah tasabbuh. Jadi ada hurufnya itu ma bisa, yang musabbah laisa itu ma, yang banyak itu ma. Waballahu ada ma, ada la yang amalnya ya la. Jadi di la tapi nafi itu di la nafi tapi bisa mengamal seperti pengamalannya laisa. Ada kata lata wala talkhin khina manas, kan ada in juga in in zaitun mungkin qaiman itu boleh. Jadi itu mengamal seperti pengamalannya laisa, tidak. Jadi okelah, saya kira itu sebagai tambahan. Tolong ini sedikit penjelasan saya. Nanti tadi seperti yang saya minta, nanti tolong itu ada Anda menyampaikan itu saja. Jadi nanti akan saya tunggu di lewat yang ini tadi presensi yang ada. Oke, itu aja sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.